Halo, bertemu lagi dengan saya Aditya WP. Kali ini saya akan membahas 5 alasan kenapa Gen Z lebih sering dan lebih mudah terkena gangguan mental. Dengan memahami penyebab-penyebab berikut, kita dapat menata mental kita ke depannya agar lebih baik dan bisa menata masa depan yang lebih baik tentunya. Dilansir dari halodoc.com, generasi Z adalah istilah untuk menyebutkan mereka yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Perbedaan dengan generasi sebelumnya, generasi ini tumbuh besar dengan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Perbedaan ini tidak hanya membentuk cara pandang mereka terhadap dunia, tapi juga mempengaruhi kesehatan mental mereka secara signifikan. Dan berikut ada 5 alasan kenapa Gen Z lebih sering terkena gangguan mental. Yang pertama, ada paparan media sosial. Generasi Z memang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial daripada generasi sebelumnya. Akan tetapi, aktivitas ini juga menjadi faktor yang meningkatkan resiko gangguan mental. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak waktu anak muda bermain media sosial, semakin rendah kesehatan mentalnya. Hal ini terjadi karena akses mudah terhadap konten di media sosial, memungkinkan individu terpapar lebih banyak konten negatif. Selain itu, kehadiran influencer di media sosial sering menyebabkan perbandingan fisik dan sosial yang dapat meningkatkan perasaan rendah diri. Dampak negatif lainnya yaitu meliputi cyberbullying, pelecehan online, permasalahan citra tubuh, perlakuan tidak sehat, FOMO, dan gejala depresi lainnya. Sudah banyak contoh yang terjadi di akhir-akhir ini. Contoh real yang sering terjadi di kehidupan kita itu seperti kita sering membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, dengan pencapaian teman kita, dengan tetangga atau saudara-saudara kita. Kita sering membandingkan pencapaian kita dan pencapaian mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kita bukannya semakin percaya diri, tapi kita semakin rendah diri. Nah, ini mental yang perlu kita kelola. Kita harus bisa mengolah mental kita menjadi mental yang percaya diri. Untuk pengolahan mental ini dari pikiran kita, dan kita harus benar-benar mau berubah untuk merubah mental blok kita. Penyebab yang kedua adalah memiliki pandangan pesimis terhadap dunia. Menurut studi dari Montclair State University, generasi ini cenderung melihat dunia sebagai tempat yang lebih berbahaya dibandingkan dengan pandangan generasi sebelumnya yang cenderung lebih positif. Kekerasan dan isu-isu politik yang terjadi pada akhir-akhir ini membuat Gen Z lebih mudah resah, seperti perang dunia dan masalah-masalah ekonomi di luar sana. Banyak berita yang berseliweran setiap harinya membuat pikiran kita semakin menjadi pesimis. Contoh yang sudah terjadi kemarin seperti pandemi COVID-19 yang sangat menimbulkan pandangan yang cenderung negatif terhadap masa depan. Ini dapat kita atasi dengan cara berpikir positif terhadap masa depan. Kita sebagai dalang utama dalam pikiran kita harus bisa mengendalikan semua pikiran yang ada dalam otak kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah hindari semua paparan berita-berita negatif yang ada di sekitar kita. Kita skip saja jika ada berita-berita negatif yang dapat merusak mental kita. Kita fokus terhadap tujuan-tujuan kita sehingga kita dapat menyusun langkah satu persatu langkah kita demi menyusun masa depan kita yang lebih baik. Jadi tetaplah berpikir positif, tidak usah overthinking, dan selalu optimis. Kemudian penyebab yang ketiga adalah terisolasi dari lingkungan. Menurut survei yang hampir separuh responden generasi Z menggunakan internet 10 jam atau lebih setiap harinya. Bayangkan 10 jam atau lebih setiap harinya Gen Z memerlukan akses internet, melihat sosmed, melihat TikTok, IG, Facebook, dan lain-lain. Tiap hari Gen Z pasti membuka HP dan membuka medsos mereka. Hal ini menyebabkan waktu yang lebih sedikit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Gen Z lebih jarang bertatap muka dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, bersosial dengan tetangga ataupun saudara-saudara karena lebih memilih bersosial media lewat jejaring internet. Dampaknya adalah meningkatnya perasaan terisolasi dan kesepian di kalangan Gen Z. Akibatnya mereka menjadi lebih rentan terhadap gangguan mental. Contoh realnya kayak gini ya. Jika kita sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita akan lebih ceria, kita akan lebih banyak menerima informasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Tidak hanya bersosial media, kita juga perlu, karena kita juga makhluk sosial, memerlukan bantuan pada orang-orang sekitar kita. Penyebab selanjutnya, yang keempat ini adalah Gen Z lebih memperdulikan isu-isu politik yang sedang terjadi saat ini. Kepedulian ini sering kali dipicu oleh mudahnya akses informasi-informasi yang ada di internet
saat ini. Akan tetapi, hal ini justru malah membuat kita sebagai Gen Z terpapar secara intensif terhadap berbagai isu sensitif. Contohnya seperti rasisme, konflik politik yang sedang terjadi dan belum terselesaikan oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu jalan keluarnya ya kita jangan terlalu memikirkan isu-isu politik saat ini terjadi. Belum tentu itu isinya kebenaran, karena polemik politik dari dulu hingga saat ini juga tidak ada akhirnya. Sebaiknya kita memikirkan masa depan kita yang lebih baik. Sebaiknya kita memikirkan langkah bagaimana ke depannya kita. Faktor yang kelima yaitu adalah ketidakpastian masa depan Gen Z. Generasi Z tidak hanya menghadapi tantangan seperti isu politik ataupun perang-perang dunia, tapi juga perubahan di masyarakat yang begitu cepat, terutama dari perubahan teknologi, kemajuan artificial intelligence atau AI yang mengancam pekerjaan tradisional dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, menambah tekanan psikologis pada kita sebagai Gen Z yang baru memasuki dunia kerja. Selain itu, biaya perumahan dan kebutuhan dasar semakin melonjak, juga menambah ketakutan finansial. Itulah mengapa Gen Z lebih rentan terhadap gangguan mental. Ya, untuk jalan keluarnya menurut saya, masa depan itu memang belum ada yang tahu. Tapi apa salahnya kita berpikiran positif dan optimis. Dalam kemajuan AI, sebaiknya kita menggunakan dengan cerdas. Seperti pisau yang bermata dua, AI dapat kita manfaatkan sebagai pundi-pundi cuan yang dapat membantu finansial kita. Dan sebaliknya, jika kita berpikiran negatif, AI juga dapat merenggut pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di masa saat ini. Dengan mudahnya teknologi berkembang, kita juga harus ikut mengembangkan mental dan pola pikir kita. Dan itulah beberapa alasan kenapa Gen Z lebih mudah terserang gangguan mental. Sekali lagi, pola pikir kita harus dijaga, mental kita harus dirubah sehingga kita dapat menata masa depan. Oke, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kemajuan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.